Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah online kita. Adik-adik, persiapkan diri adik-adik ya. Coba dilihat pakaiannya, udah pakai baju yang rapih belum? Pakai baju yang rapi, mainannya nggak ada lagi dipegang-pegang, gamesnya disimpan dulu semuanya. Kalau yang punya kakak atau adik, boleh diajak juga ikutan sama-sama ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu kami boleh berkumpul walau hanya di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami mau ibadah Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersyukur atas hari-hari yang telah Kau beri Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan mau berserta kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita semua istimewa karena Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Bener banget tuh Kak, seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi. Judulnya Aku Istimewa. Ayo adik-adik, kita nyanyikan bersama ya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ayo kita ulang lagi dari pertama ya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata siapa? Kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus.
kita semua ternyata istimewa ya Kak. Bener tuh Kak. Nah, seperti lagu kita yang saat ini kita akan nyanyikan bersama, yaitu Daniel di Gua Singa. Ayo adik-adik yang semangat, kita nyanyikan bersama ya. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Sekali lagi, Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Sekarang Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Lagi yang semangat. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Sekali lagi. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Yeay. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
satukan hati kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas ibadah online ini Tuhan. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh belajar Tuhan tentang firman-Mu. Tuhan juga boleh berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu akan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Nah, ketemu lagi sama Kak Nengsi. Hari ini Kak Nengsi mau cerita tentang Aku Istimewa. Tahu nggak adik-adik? Semalam itu Kak Nengsi lagi nonton film. Filmnya itu bagus banget. Nah, pada waktu pertengahan film, Kak Nengsi itu ingat sebuah cerita di dalam Alkitab, yaitu tentang penciptaan. Tahu nggak adik-adik? Ketika kita semua diciptakan, ketika Adam diciptakan, dia dibentuk dari debu dan tanah. Nah, jadi ketika Adam diciptakan, ketika selesai diciptakan, Allah menghembuskan nafas hidup kepada Adam. Nah, tahu nggak adik-adik? Nafas hidup itulah yang membuat kita berbeda dan istimewa dari ciptaan lain. Nafas hidup di situ ternyata dalam bahasa Ibrani-nya adalah Nismat Haim. Nah, Nismat Haim itulah yang membuat saya, Kakak Nengsi, dan kalian-kalian semuanya itu berbeda dari tumbuhan dan binatang-binatang yang diciptakan oleh Allah. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, ternyata di dalam Ibrani juga Nismat Haib itu disebut juga Neshama, yang artinya roh. Roh itulah yang bersifat kekal. Nah, roh itu adik-adik, itu yang akan kembali kepada Allah Bapa jika kita sudah meninggal nanti. Ketika kita sudah meninggal nanti, roh yang Allah tempatkan kepada kita akan kembali lagi kepada Allah. Wow, luar biasa ya adik-adik. Makanya adik-adik di dalam Yakobus 4 ayat 8 juga dikatakan bahwa roh yang Allah tempatkan kepada kita diingini Allah dengan cemburu. Maksudnya apa Kak Nengsi? Artinya Allah sangat menginginkan roh yang ada dalam diri kita. Karena itu yang membuat kita sangat istimewa. Wah, kalau kita perhatikan luar biasa banget ya. Allah melakukan semua itu karena Allah begitu mengasihi kita dan mencintai kita. Nah, karena Allah mencintai dan mengasihi kita, maka Allah tidak mengizinkan, bahkan tidak mau membiarkan satu manusia pun binasa. Satu manusia pun tidak berkenan hidupnya di hadapan Allah. Contohnya kayak di sebuah kota. Mereka hidup begitu tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mabuk-mabukan, mereka pesta pora, mereka mencuri, mereka membunuh. Hal itu sangat membuat Tuhan sedih. Hingga akhirnya Tuhan merencanakan untuk memberikan malapetaka di kota itu. Ada yang tahu nggak itu kota apa? Nah, nama kota itu adalah kota Niniwe. Orang-orang di kota Niniwe, mereka hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, selalu membuat Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan berencana untuk memusnahkan negeri itu. Tapi sebelum Allah memusnahkan negeri itu, Allah mau memberikan peringatan kepada mereka. Supaya apa? Siapa tahu orang-orang di kota Niniwe itu bertobat. Nah, waktu itu Allah mengutus seorang laki-laki. Pasti nih kalau misalnya tadi Kak Nengsi udah sebut nama kotanya, pasti adik-adik udah tahu. Oh, ini pasti Yunus ya Kak Nengsi ya? Iya, benar sekali. Nah, Allah mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk memperingati mereka, untuk menegur mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, Yunus berteriak kepada mereka dan mengatakan bahwa orang-orang di kota Niniwe, kalian akan dimusnahkan oleh Allah karena kejahatan kalian selama ini. Lalu orang-orang di kota Niniwe ketika mereka mendengar hal tersebut, mereka menjadi takut. Begitu juga dengan raja di kota Niniwe. Nah, raja di kota Niniwe langsung menyuruh semua rakyatnya untuk berpuasa, untuk meminta ampun kepada Tuhan. Nah, mereka semua berdoa, berpuasa di hadapan Tuhan. Melihat hal tersebut, Allah berpikir bahwa oke, aku tidak akan jadi menghukum kota Niniwe. Karena apa?
karena mereka sudah bertobat dan memohon ampun kepadaku. Tapi adik-adik tahu nggak sih? Ketika Allah membatalkan rencananya untuk memusnahkan kota Niniwe, ada yang tidak suka. Kira-kira siapa ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Ya bener, tahu nggak? Yunus sangat kesal. Dia cemberut ketika Allah mengatakan bahwa dia membatalkan untuk menghukum bangsa Niniwe. Lalu Yunus pergi ke suatu daerah bagian timur dari kota Niniwe. Dia di situ membangun pondok. Nah, dia membangun pondok di situ untuk menyaksikan apa sih yang akan terjadi di kota Niniwe. Nah, pada saat itu Yunus tertidur. Ketika Yunus tertidur, lalu Allah menumbuhkan satu pohon, yaitu pohon jarak. Nah, pohon jarak itu tumbuh tingginya melampaui Yunus untuk melindungi Yunus dari terik matahari. Nah, tahu nggak, Yunus tuh ternyata sangat senang dengan pohon tersebut. Karena apa? Karena kan kalau pohon kan pasti rindang. Terus kalau kita duduk di bawah pohon kan pasti adem, nggak ada sinar matahari, terus anginnya sepoi-sepoi, kan enak kan, bener nggak? Nah, itu juga yang pasti dirasakan oleh Yunus. Nah, Yunus sangat senang dan sangat sayang kepada pohon tersebut. Nah, ketika Yunus tidur lagi, besok paginya atas perizinan Allah, seekor ulat menggerogoti daun-daun dari pohon tersebut, dari pohon jarak tersebut, hingga daun-daunnya udah nggak ada lagi. Tinggal pohonnya doang sama ranting-rantingnya. Daun-daunannya udah nggak ada, udah digigitin sama si ulatnya. Nah, ketika Yunus bangun, dia kaget. Loh, kok pohon aku begini? Daunnya kemana? Yunus marah adik-adik. Lalu Allah menegur Yunus. Yunus, sepantasnyakah kamu marah terhadap pohon jarak ini? Yang daripadanya kamu tidak mengusahakan apa-apa. Yang menumbuhkannya kan padahal Allah, bukan Yunus. Kenapa Yunus yang marah-marah, ya enggak? Nah, Yunus aja sama pohon yang bukan dia nanamnya, dia sayang. Apalagi Allah kepada orang-orang di Niniwe, anak-anak Allah, benar enggak? Pasti Allah sayang. Karena apa? Karena Allah menciptakan mereka. Nah, karena mereka istimewa. Begitu. Oke, adik-adik, mereka sangat istimewa. Maka dari itu, kita harus ingat, kamu, kakak, dan semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu begitu istimewa. Kak Nengsi, kenapa sih kita dikatakan istimewa? Tadi kan awal-awal Kak Nengsi udah bilang, kita begitu istimewa di hadapan Allah karena adanya roh yang Allah berikan kepada kita ketika kita pertama kali diciptakan. Terus yang kedua adalah Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapa telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa setiap manusia. Ya, ingat ya. Ingat, kenapa kita begitu istimewa di hadapan Tuhan? Pertama tadi apa? Ya, karena roh yang Allah tempatkan kepada kita. Benar nggak? Kedua, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sepanjang cerita ini akhirnya kita mengetahui betapa istimewanya kita, benar, betapa berharganya kita. Ya, kamu, kakak Ningsi dan kakak-kakak yang lainnya juga sangat istimewa. Ya, jadi nggak ada yang boleh bilang, aduh kok aku diciptainnya begini, aduh kok aku keadaannya begini, aduh kok aku rambutnya keriting. Enggak. Ya, kamu itu, setiap kita itu indah. Ya, setiap kita punya porsi masing-masing cantiknya. Misalnya nih Kak Nengsi nih, lihat, nih Kak Nengsi, ada yang bilang nih kemarin waktu Kak Nengsi ketemu di sekolah minggu, wah Kak Nengsi tingginya udah tinggian aku dari Kak Nengsi. Nah, Kak Nengsi ingat, oh iya, Kak Nengsi ingat. Kak Nengsi berarti cantiknya begini, ya enggak? Kulitnya enggak putih. Oh, Nengsi diciptain badannya segini, kulitnya segini. Dia udah istimewa begini. Ya, adik-adik juga harus begitu ya.
Setiap kita itu istimewa, punya keistimewaan masing-masing. Oke, ingat, karena kita begitu istimewa, maka kita juga harus memberikan yang istimewa kepada Tuhan. Kita harus mempersembahkan apa? Mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke adik-adik? Oke, demikian firman Tuhan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah tahu Tuhan bahwa kami begitu istimewa. Kami bersyukur Tuhan Engkau ciptakan dengan keadaan seperti ini. Tuhan Yesus, maka dari itu kami akan mempersembahkan semua keistimewaan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. Bunyinya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kak Flo ulangi sekali lagi ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Halo adik-adik, saatnya kita untuk aktivitas. Kita akan membuat ikan, ya. Tapi untuk membuat ini kita perlu mempersiapkan krayon, terus gunting, lem kertas, atau mungkin bisa double tap kalau punya, dan satu lagi piring kertas. Nah, caranya adalah gunting kertasnya untuk mendapatkan mulut ikannya maksudnya. Kita menggunting kira-kira saja, mau lebar atau kecil mulutnya boleh. Tapi di sini Kak Desi mau membuat mulut ikannya terbuka, jadi sedikit lebar, ya kan, seperti ini. Tadinya seperti ini, terus dicopot. Tunggu, masih belum lepas sepertinya. Ya, jadi seperti ini. Tadi kan piringnya seperti ini. Terus pisah. Ini nanti bisa digunain menjadi ekor ya. Nah, ini kan putih. Tadi punya kakak yang udah kakak buat itu berwarna. Kita boleh pilih warna apa yang kita suka ya. Di sini ada pilihan warnanya. Mungkin kakak mau pakai warna kuning. Jadi diwarnain aja piringnya. Ya. Kakak coba warnain. Searah aja ya. Biar rata. Sekarang ekornya juga diwarnain. Nah, udah selesai. Jadi kakak warnain cuma dalamnya aja, pinggirnya enggak. Sama juga bagian ekornya juga. Nah, sekarang bagian ekor dikasih lem kertas. Kasih lem kertas. Udah. Terus ditempel. Udah. Terus kita akan membuat matanya. Nah, untuk membuat matanya kita ambil kertas putih, kertas HVS. Nah, jadi seperti ini. Terus kita kasih lem juga. Kita kasih lem. Lalu kita tempel. Nah, terus satu lagi. Kita gunting kecil saja untuk bagian tengahnya. Terus kita pakai krayon yang warna hitam. Nah,
Kasih lem juga. Saja, terus ditempel lagi di bagian tengahnya. Nah, jadi deh, dah. Nah, jadi seperti ini yang kakak buat yang barusan. Yang kakak bawa seperti ini. Jadi beda ya, satu warna kuning, satu warna orange. Kenapa hari ini kita aktivitasnya ikan? Karena tema hari ini adalah Yunus. Kakak mau nanya, ikan yang menelan Yunus itu ikan apa? Nah, pasti semua tahu kan? Ikan besar, bukan ikan paus ya. Nah, sampai di situ saja aktivitas hari ini. Adik-adik boleh coba di rumah. Dan jangan lupa, kakak ingatkan lagi untuk tetap baca Truth Kids dan Truth Junior. Untuk mendapatkannya, search di Truth Store di Tokopedia. Oke, sampai di sini aja aktivitas kita. Kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami ucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kami telah beribadah, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami juga telah melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami mau taruh dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Dadah.